Akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar, kenapa anda sholat qiyamul lail secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh nopo bid'ah. Mulane kita terima kiai itu bid'ah, semenengae wong Umar sing sahabat dituduh nopo bid'ah. Jadi jawab Umar ya enak, umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Corong saiki anu bid'ah kok disifati apik. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam ya Abu Jahal dituduh bid'ah. Lah nek dituduh bid'ah tenang ae. Kembali lagi di podcast Millennial 4.0. Gimana Cak Bro? Suwe Kak rekaman Cak Bro? Iya Mas Bro, iki pirang bulan. Pirang tahun nih. Gak sampai cuma yo kaya romingguan kok gak ono rekaman iki. Kayaknya para pecinta podcast milenial ini menunggu rindu ya. Kayaknya rindu kita rekaman, makanya kita sempatkan rekaman lagi untuk tema malam ini. Apa ya Mas Bro? Wahdas. Iya nggak apa-apa, terkait masalah yang baru-baru ini apa ustadz-ustadz yang viral-viral itu yang membahas tentang apa itu tadi muhdas. Muhdas ini kan perkara yang baru Mas Bro ya. Sesuatu perkara yang baru. Itu kan bagi mereka itu kembali lagi tidak diperbolehkan. Ya, karena pada zaman Nabi itu tidak ada. Tidak ada. Jadi sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu dianggap muhdas. Ya saya sampai sekarang kepikiran Mas Bro. Logatnya itu muhdas. Dalilnya mana? Ya itu kadang-kadang iya kita ganjal terkait masalah apa tadi itu muhdas itu ya. Nah ini kan muhdas juga. Iya. Apa itu laptop ya? Laptop. Dulu nggak ada Mas Bro ya. Muhdas. Tapi katanya Mas Bro ya. Ada begini Mas Bro, statement begini. Kalau itu masalah duniawi nggak apa-apa, muhdas gitu. Tapi kalau perkara ibadah nggak boleh katanya gitu Mas Bro. Itu gimana ya kira-kira itu ya? Iya, sebenarnya kan semua apa sih kategori tadi apa yang duniawi dan ukhrawi lah. Iya itu. Ya kan semuanya sebenarnya kalau kita niatnya di ukhrawi ya masuk ukhrawi kan masuk apa, ukhrawi. apa yang dibedakan kategori duniawi kategori ukhrawi mungkin lebih maksudnya gini mungkin masalah apa ibadah makdo, maksudnya itu ibadah makdo, mungkin ibadah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah seperti contoh sholat 2 rakaat itu sholat subuh, sholat maghrib 3 rakaat lah tujuan mereka kan unik. Iya. Siapa yang juga merubah ibadah 3 rakaat menjadi 4 rakaat kan tidak ada. Tidak ada Mas Bro, siapa yang berani? Atau cuma mereka tuh sinis sebenarnya. Sinis sama ormas tertentu atau madhab tertentu atau aliran tertentu, sehingga setiap amaliyah yang saya tahu ya amaliyah yang dikerjakan oleh suatu ormas tertentu itu selalu ditentang sama mereka. Contoh satu langsung saja yang dibid'ahkan, disyirikkan, kafirkan juga, bahkan ada yang ekstrim ya. Ziarah kubur. Itu kan ada syirik itu ya. Kemudian maulid. Ya, itu dibid'ahkan itu. Dibid'ahkan kalau maulid. Kemudian tahlilan, tahlil tambahan. Oh, iya, tahlil tambahan. Kadang-kadang ada yang masih tahlil diperbolehkan, tapi kalau ada an-nya itu. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Ya kayak katok ya, ada yang mau katok tapi nggak mau katokan. Ya gara-gara ada an-nya pokoknya. Iya. Gara-gara an-nya itu juga nggak mau mereka tahlilan. Ya itu Banyak ya Mas. Banyak. Makanya kita itu langsung
ngambil kesimpulan bahwasanya muhdas yang dikatakan mereka Iya. ya itu mungkin ya bertentangan dengan yang madhab kita lah. Iya. Karena kita nggak merasa merubah ibadah, nggak merasa ya kita ikut ulama kita, maksudnya ulama-ulama yang sudah menganalisa sedemikian lupa tentang itu semua. Iya, kan kita manut ulama makanya ya. Balik mana Balik ulama, Pak. Balik ulama ya. Jadi si bensin jelasnya ulama sesuatu yang bid'ah yang diucapkan ini yang seperti apa itu ada ulama kita yang luar biasa akan menjelaskan ya. Wes langsung ya kita ngaji saja. Ngaji aja nang Gus Pak. Ya tak setel iki bukain full iki laptop ya kayak ceramah beliau itu. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf, Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats. Saya ini seneng diperhatikan wong ngenteni kuwabe sedhe wong mire ngimami. Umat ini macam-macam. Paham gitu, terus umat sing soleh-soleh sing saiki tahta qabdil kufar, yang saiki di bawah rengkuane wong kafir ku pirang. Mulane wonten pertanyaan kula nate ditanya sama ketika sejarah Cheng Ho napa? Laksamana Cheng Ho sing teng Sampokong Semarang nih. Itu dulu ketika beliau di Cina itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di Masjid Sampokong. Ketika dia di Cina itu enggak memperlihatkan Islamnya sampai jadi panglima. Andai kan dia memperlihatkan Islamnya maka enggak akan punya karir militer. Walhasil ketika dia mendapat tugas ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa gitu kapal besar itu. Terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia niku ngetokno Islami. Semua pasukannya dipimpin ala Islam, dijak bangun masjid di Semarang, di Surabaya, macam-macam. Ngetokno Islami. Terus para peneliti itu tanya saya, Pak Ba, apa memang ikhfaul Islam itu boleh, menyembunyikan Islam itu boleh? Karena buktinya Cheng Ho itu ketika di Cina tidak memperlihatkan apa? Islam. Ya saya jawab, saya tidak punya hukum tentang itu, tapi kalau sampean tanya tarikh saya punya. Karena ini tidak baik difatwakan secara hukum. Kalau balik malih, ada masalah yang tidak baik difatwakan secara hukum. Tapi kalau sampean tanya tarikhnya saya punya. Apa Pak Baik tadi? Abu Dzar ketika Nabi minoritas. Abu Dzar itu orang pedalaman. Ketika Islam masih minoritas kata Nabi, ya Abu Dzarin, kamu menyembunyikan Islam kamu saja, jangan memperlihatkan Islam. Nanti kamu dicincang sama umat kamu, sama kaum kamu. Nanti setelah saya menang baru kamu boleh memperlihatkan Islam kamu. Sehingga dalam tarikh ya ada ad-da'watu sirron, ad-da'watu sirron, salat sembunyi-sembunyi. Lah itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah sing ahabbul khalqi ila wa tahu ngalami salat sembunyi-sembunyi. Nggih mboten? Nabi Muhammad itu kekasih pangeran nate ngalami salat sembunyi-sembunyi. Begitu juga awal-awal Islam. Karena sampean saiki takok, tapi saiki Islam wis kuat, sembunyi ora oleh Gus. Kuat anak kue mergo wong akeh lah. Saiki saudara kita yang di Hong Kong, di Timor Leste, mungkin di Australia, paham ya? Macam-macam. Mulane sing apik ku anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya, ada padanan sejarahnya. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa anda sholat qiyamul lail secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh napa? Bid'ah. Mulane kita mau kiai dituduh bid'ah wis menengahe wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jadi jago Umar ya enak. Umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Corong saiki anu bid'ah kok disifati apik.
Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam ambek Abu Jahal dituduh bid'ah. Makanya kena dituduh bid'ah tenang ae, Kanjeng Nabi nanti dituduh napa? Bid'ah. Tapi Nabi ra didalili wa kullu bid'atin dhalalah. Mereka lho nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas itu maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah, kul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Mergo sing darani bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane disebut bid'ah. Lah Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe traweh ora ana kembarane disebut bid'ah. Terus saiki wong rame-rame anggere gak ana persis nabi disebut iku sak goblok-goblokan niku sak akal-akalan. Bid'ah ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sithik-sithik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mastadumatu syariah, yang berhadap-hadapan dengan nopo syariah. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolal itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Mulane darane Saddam Hussein, Saddam Hussein bapaknya jenakno iku Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk. Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyeruduk. Wong Arab nak darani tukaran Saddam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolalah iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Di dalilnya gampang begini, ini hadis sahih. Kalau buatan belo NU, ya belo Muhammadiyah, ya belo siapa-siapa, ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bilang. Sahabat itu nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah iktidal, nggih setelah nopo iktidal. Sama nak iktidal ngafat nopo. Misalnya Rabbana walakal hamdu terus milu samawati wa mil ardi. Ya milu ya bid'ah, Nabi macane mil'ah. Kabeh riwayat tuh Nabi macane mil'ah. Mulane kalau dia anak jenenge mil atas fiha mergo Nabi macane Rabbana lakal hamdu. Hakadha fi jami' riwayat bi fathil hamzah. Terus dari Imam Nawawi wa jaza raf'ul hamzah ala annaha sifatun. Nah kebetulan Kiai Indonesia ku nahune ku seneng sing gampang dadi Rabbana lakal hamdu milu samawati mergo dadi naat ku nerkipe luweh gampang, tapi riwayatnya mil'ah. Berarti nak riwayatnya mil'ah macam mil'u. Tidak, ya repot. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya ada begitu, banter pisan. Rungokno tenan ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, "Ayyukum ya?" Yaqulu hadil kalimah, siapa tadi yang melafatkan kalimat itu? Itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok, enggak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yabtadirunaha ayyuhum yakhulu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Nggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang nggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik ini mas, ada kalimat yang nggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Oh Nabi ora tau gawa Jalalain.
Nah Nabi go Jalalain berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng Nabi ya malah masalah kan. Apa meneh go Samsung malah ora tahu. Masa Nabi Androidan kan enggak karena. Aneh-aneh. Mulane ada ono mantas sabha bi qaumin fa wa minhum. Mergo wong nyerupani kaum berarti fa wa minhum. Ora ono sing kiai sing rada cangkem elek nanya. Berarti nek wong kafir kelambenan, kowe aja kelambenan. Mereka ben gak serupa mbek wong kafir. Kabeh serupa terus dianggap padha wong kafir, saiki nek wong kafir kelambinan, kira usah kelambinan. Nek wong Yahudi duwe dhuwit, kira usah duwe dhuwit. Suwe-suwe nek persis nek wong Yahudi abekan, kira usah. Ora usah kono berlebih, wong kok angger mirip iku. Bid'ah Yahudi. Wah, sering debat wong ekstrem. Maksudnya logika. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Iso dicurigai lah saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu rakaat ula ya kulhu rakaat saniyah ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mergo tiap salat itu kulhu. Notabene kulhu kan ibu rakaat ula tok tasaniyah tok iku ula ya kulhu saniyah kulhu. Ya mati urip kulhu. Berhari-hari padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerah Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu, kata Nabi ini di hadis sahih, saluhu, coba dia tanya. Dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawab pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten li annaha sifatullah. Fa uhibbu an aqra'ahu. Makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa innahu yuhibbu. Kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali itu. Gak usah tabarok kulhu. Nah, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan selalu kulhu itu tidak ajarannya dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah sunnah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, wah malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah itu malah salah. Usul fikih malah nama ini hadis itu diganti. Misalnya ngaten niki sing persis teke hadis kula nu apal. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ketika Nabi cerita praharan neraka, neraka iku srepote ra karuan. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Neraka iku iso mbok wedeni, iso mbok lawan senajan to kelawan sak sigare kurma. Sikun niku sigar ayo, tamrin kurma. Mbok kamus paling goblok maknane tamrin niku kurma. Saiki kira sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisiki aruzin. Tapi ulama usul fikih nafsiri bisiki tamroten bikutin pokoknya kut makanan yang jadi pokok di daerah situ kok mbok sedekahno iku termasuk tolak neraka. Nah, tidak bro wis ya. Penjelasannya beliau Al-Mukarram Kiai Haji Baharudin Nur Salim wis mantep ora nang atine awak dhewe. Ya wis mantep lah. Terutama nanti awak dhewe mau ya. Kemarin namanya jamaah batin bae. Jadi gak heran Mas Bro ya. Dulu aja apa Kanjeng Nabi sudah diwidahkan ya. Oh iya, tadi saya ya rodok flashback ya, berarti zaman Nabi ku wis pernah dibid'ahno lah. Das tadi. Sekelas kiai awak dhewe maning santri gak jelas sering ngene iki ya wis dibid'ahno ya wis guyang-guyu ae sekelas Nabi ya sahabat dibid'ahno. Sampai wong-wong niku maksudnya ya lek sing sering bid'ah berarti kok ngomong Mas. Wah, iku inti deh Mas Bro ya. Ada kesindir pasti nih sing sering bid'ah iki. Soalnya ya Nabi ya dikira membawa ajaran baru kan tadi membawa agama baru. Agama baru. Pokoknya mau jelas detail awak dhewe tetep fokus melu kiai, tetep cekelan nang ngene sing awak dhewe duwe prinsip apik iku mau ya. Ya wis Bro. Wis dalu. Tetap siap. Pada para penonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.